dinas yang mengurusi 4 urusan. Di Cilegon saja nih, di masa pandemi ternyata kasus kekerasan terhadap anak-anak itu meningkat loh. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Oke, kembali lagi di podcast Mitra Mandiri, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Ya, Mitra Mandiri, kali ini kita berbincang-bincang soal perempuan, anak, dan tentunya pasti KB. Di hadapan Vino sekarang sudah ada Kepala DP3 AKB Kota Cilegon. Selamat siang menjelang sore kali, Ya, Bunda ya. siang menjelang. Saya manggilnya Bunda atau Ya. Ibu aja ya, atau Bunda saja? apa-apa. Bunda aja. Oke. Karena Bunda soal anak itu harus disebutnya Bunda ya, Bun. Iya. Oke. Bun, ini banyak mungkin yang bertanya-tanya terkait dengan tupoksi dari DP3 AKB dan apa sih sebetulnya DP3 AKB itu? Kang Vino tahu nggak itu? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Terus? Perlindungan Anak dan Keluarga Ya, Berencana. karena banyak masyarakat yang salah ya. Iya, betul. Karena terlampau panjang Benar. singkatannya. Tapi ini sepertinya ya yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat peran-peran ini. Nah, biar lebih jelas lagi dan masyarakat biar lebih tahu lagi apa sih peran dan fungsi dari DP3 AKB ini. Iya, terima kasih Kang Vino. Siap. Ya, DP3 AKB kalau kita lihat dari singkatannya, nomenklaturnya ya, dinas yang mengurusi 4 urusan. Yang pertama, lumayan banyak. Lumayan banyak juga ya. Yang pertama adalah tentang pemberdayaan perempuan. Ya. Yang keduanya tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang ketiganya tentang kependudukan. Yang keempatnya tentang keluarga berencana. Nah, itu tercermin di dalam dinas ini ada 4 bidang. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, 4 fungsi ini tentu saja DP3 AKB punya kepala-kepala bidang yang menangani khusus bagian-bagiannya. Nah, untuk di pemberdayaan perempuan ya, yang pertama ini banyak sekali yang kita urus ya, terutama terkait dengan perempuan. Pemberdayaan perempuan kan ada di bidang politik, hukum, ekonomi, kan, kualitas keluarga. Nah, selama ini DP3 AKB sudah ya melakukan kegiatan-kegiatan atau program di dalam rangka pemberdayaan perempuan. Ada yang namanya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi ya. Kita punya semacam program unggulan namanya industri rumahan. Ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Program ini sebetulnya merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ya. Dan 3 tahun kemarin ya, 2016, 17, 18 Cilegon menjadi salah satu pilot project ya, dari program industri rumahan ini secara nasional. Langsung dari kementerian? Iya, dari kementerian. Jadi dibina kurang lebih 150 orang pelaku industri rumahan, diberikan pelatihan ya, baik itu dari mulai manajemen, kemudian pemasaran ya, kemudian juga pengemasannya gitu. Kalau mereka dari industri produk industri rumahan makanan ya, tata boga. Selain itu juga kami juga memberikan pembinaan, pelatihan kepada para perempuan khususnya di partai politik. Itu di bidang politiknya misalnya ya. Nah, dan banyak lagi sebetulnya ya. Kemudian yang bidang kedua yaitu perlindungan perempuan dan anak ya, bidang perempuan dan anak, tapi nomenklaturnya sebetulnya bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini gitu. khusus ini ya. Ini khusus ya. Ya, termasuk di dalamnya juga bagi anak-anak disabilitas, perlindungan terhadap anak-anak disabilitas. Nah, kami ada program yang namanya di sini penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kita sudah punya perdanya ya, tahun 2019 jadi sudah disahkan menjadi Perda penyelenggaraan Kota Layak Anak. Di dalamnya utamanya adalah fokusnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak gitu ya. Nah, program ini merupakan program unggulan dari kami, termasuk di dalamnya
Cilegon sudah meraih penghargaan menjadi kota layak anak di tingkat madya, alhamdulillah ya. Nah, tentu saja program-program ini juga kita tidak hanya sebatas hanya lip service ya, tapi juga kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Di Cilegon ini sudah ada 43 PATBM. Pengen tahu PATBM apa? Terpadu berbasis masyarakat. Jadi kita sudah punya linknya di masyarakat, dan ini mereka terdiri dari aktivis-aktivis yang tugasnya sehari-harinya gitu. Ini gerakan masyarakat, nggak dikasih honor Kang Pino ya, tapi kesadaran mereka menjadi aktivis. Ini adalah melindungi anak-anak di sekitarnya. Di setiap kelurahan ada 10 aktivis PATBM. Setiap kelurahan 10 aktivis, jadi 43, jadi ada 430 aktivis PATBM. Belum lagi kami punya UPTD pelayanan khusus korban kekerasan dan perempuan. Di setiap satu. Tetapi kita punya psikolog yang menangani ya. Dan ini terbuka untuk masyarakat Cilegon apabila terjadi kasus kekerasan gitu terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga di perlindungan anak ini juga kami melaksanakan kegiatan program untuk anak-anak disabilitas gitu kan ya. Ada untuk orang tuanya, ada untuk anak-anaknya. Jadi anak dan perempuan itu kami utamakan ya. Nggak ada yang namanya pemberdayaan laki-laki kan? Iya benar. Ini baru mau saya tanyain juga. Pemberdayaan perempuan. Jadi karena apa? Karena kan di kita ini masih ada terjadi ketimpangan gender namanya, ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender. Jadi kalau peran laki-laki itu sudah pasti ya di masyarakat kelihatan. Nah, peran perempuan ini yang harus dipacu, didorong agar perempuan dan laki-laki itu sama, baik itu di dalam berperan sebagai subjek pembangunan, juga berperan juga sama menikmati hasil pembangunan. Jadi tidak ada diskriminasi jenis kelamin gitu. Semuanya berhak antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini program-program di kami itu salah satu diantaranya adalah untuk mengurangi ketimpangan ya, ketidakadilan, ketidaksetaraan gender itu loh Kang Pino. Berarti ada dua tadi yang di kaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Masih ada lagi. Masih ada dua lagi. Sebelum kita kedua lagi nih, Mitra Madya atau Masyarakat Kota Cilegon, kita gali sedikit terkait dengan pemberdayaan perempuan. Ada kata tadi memicu. Seberapa sih masyarakat Cilegon yang perempuannya yang sudah terpicu karena pacuan mungkin dari dinas pemberdayaan perempuan ini seperti apa? Jadi gini, Kang Pino, selain tadi ada program industri rumahan, ada kurang lebih 2090 orang pelaku industri rumahan, itu perempuan semua. Berarti perempuan diberdayakan dong. Ya. Kemudian kita juga punya 2.550 kader Cilegon Mandiri, semuanya perempuan, dan itu juga diberdayakan, membantu tugas pemerintah di dalam rangka mensukseskan program-program yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan bentuk kepeduliannya tentu ada honor yang diberikan ya kepada para kader ini. Jadi tapi selain itu juga DP3AKB ya, sekalipun dinas yang bertugas untuk memberdayakan perempuan, tentu saja kita juga tidak semata-mata seolah-olah ini harus perempuan semua. Tapi kita juga kadang-kadang mengadakan pelatihan untuk kaum lelakinya juga. Oh gitu, ada juga ya. Itu untuk kaum laki-laki ini untuk memahami bahwa ada ketimpangan gitu loh. Jadi berikan dong kesempatan kepada perempuan, jangan hanya laki-laki. Nah, di masyarakat kita kan biasanya kalau yang namanya sekretaris perempuan apa laki-laki di perusahaan-perusahaan. Perempuan. Perawat apa? Perempuan. Iya. Kemudian jadi seolah-olah ada pemisah gitu kan. Ada sekat-sekat. Ada sekat-sekat. Nah, sebetulnya baik laki-laki perempuan untuk jabatan itu kan terbuka. Sementara untuk direktur biasanya
laki-laki. Ya. Jadi ada ketimpangannya itu. Jadi ya. seolah-olah status perempuan itu melekat juga di jabatan atau di profesi gitu kan. Perawat. Kalau bidan iyalah ya, perempuan. Ada bidan laki-laki ya. Sekarang iya, kalau perawat sekarang sudah ada banyak juga yang laki-lakinya. Sekretaris juga barangkali lama-kelamaan laki-laki dan perempuan juga ada. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Jadi inginnya semua profesi, semua jabatan itu punya hak yang sama antara laki-laki, perempuan, termasuk barangkali kesempatan di masyarakat menjadi anggota legislatif. Ya sekalipun di Cilegon ini kan dari 40 anggota dewan hanya 4 loh Kang Vino. Gitu, masih belum. Iya, baru 10%. Harusnya kan 30% ya. Okay. Nah ini kaitan dengan ketimpangan ini sendiri. Nah ini dari DP3AKB ini membimbing, tentu ada bimbingan. Ada pelatihan, ada pembinaan. Kita contohkan salah satunya terkait dengan ekonomi. Ya, terkait dengan perekonomian kita sudah ada. Biasanya nih yang sering terjadi di beberapa pemberitaan mungkin di luar kota Cilegon juga ada yang menjadi permasalahan itu bagaimana setelah sudah dibimbing, sudah dilatih, yang pada akhirnya goal terakhirnya bagi pemasaran. Ada nggak sih arah ke situ tuh? Atau bagaimana? Ini khusus kepada industri rumahan misalnya kita kan memberikan latihan manajemen bagaimana mengelola sebuah usaha gitu. Kemudian kita juga memberikan pelatihan pengemasan, bagaimana supaya bisa dikemas produk ini secara cantik gitu. Kemudian terakhirnya pemasaran. Ya, pemasaran, bahkan kan sekarang kalau pemasaran gak hanya langsung tapi juga lewat media sosial dan lain sebagainya kan bisa ya, banyak media yang kita gunakan. Nah, tapi bagaimana, apakah kalau misalkan si pelaku industri rumahan ini ingin memasarkannya ya, tetapi ternyata agak kesulitan kan, harus kemana? Apakah pemerintah membantu? Tentu saja gitu. Ini kita bekerja sama dengan dinas koperasi, dinas UMKM ya. Nah mereka kan punya gerai ya di pojok-pojok UMKM ya kalau tidak salah, di setiap kelurahan juga ada. Pada saat kegiatan-kegiatan pemerintahan, basar-basar dan lain sebagainya. Kalau dulu kita punya Piuku kalau nggak salah ya. Piuku dulu. Iya, sekarang sudah mandiri ya, sudah independen. Dan memang kesulitannya masyarakat tuh itu loh, terutama masih di pemasaran pada saat. Tapi sekarang kan sudah canggih dengan canggih. Bisa secara online, di Facebook kan ada yang namanya marketplace. Nah itu di Instagram juga bisa walaupun berbayar ya. Kemudian kita bisa memasukkan misalkan ke Tokopedia, ke Shopee dan lain sebagainya, itu memudahkan gitu. Nah itu kita juga memberikan pelatihan untuk bagaimana para pelaku industri rumahan itu bisa tidak gaptek, tapi strategi yang juga diberikan ya seperti itu. Iya, kita adakan pelatihan seperti itu. Jadi ibu-ibu yang sekarang tuh udah canggih, nggak gaptek lagi, sehingga mereka bisa memasarkan baik secara langsung misalkan ke rumah-rumah ya, atau mereka punya toko atau warung, tetapi juga secara online gitu. Artinya ketika tadi Bunda bilang soal peluang itu harus diberikan, peluang itu sudah diberikan, tinggal bagaimana keseriusannya. Iya, bagaimana mereka menangkap peluang itu gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada perlindungan anak. Nah, ini bagaimana Bu? Seperti apa dan bagaimana aplikasinya di DP3AKB ini? Ya. Perlindungan anak ini namanya masalah anak-anak ya. Masalah anak-anak. Nah, anak-anak ini kan memang merupakan generasi ya, penerus kita nanti di masa yang akan datang. Aset kita, aset bangsa. Kita harus jaga supaya anak ini lebih sehat, cerdas, gembira gitu kan. Tetapi ternyata di kehidupan kita itu tidak semulus yang kita bayangkan. Banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di Cilegon saja nih, di masa pandemi ternyata kasus kekerasan terhadap anak-anak itu meningkat loh Kang Vino. Di masa pandemi justru meningkat. Ya itu yang kita sangat sayangkan ya. Hampir setiap hari sekarang UPTD PPA yang Perlindungan Perempuan Anak itu menerima laporan, aduan
apakah itu kekerasan seksual, kekerasan KDRT atau secara fisik gitu. Yang banyak adalah justru kekerasan seksual. Nah, ini sangat miris sekali. Saat ini saja kita sedang menangani kasus kekerasan seksual ya. Korbannya adalah anak disabilitas dan pelakunya siapa? Keluarganya terdekat, dan tinggalnya berdekatan. Itu sering kali terjadi. Makanya anak-anak kita ini khususnya di Cilegon ya, perlu perhatian, pendampingan dari orang tua kalau di rumah ya. Kalau di sekolah kan guru juga harus berhati-hati karena pernah terjadi juga malah kejadiannya adalah di sekolah. Nah, itu sangat miris kan, anak disabilitas korbannya, pelakunya anak disabilitas juga. Jadi kita memang sangat miris terhadap peristiwa-peristiwa ini, sehingga banyak sekali kegiatan dan program dari kami ya. Kita kemarin saja sudah melakukan kegiatan ke sekolah ya, Goes to School. Iya. Nah, itu kita berikan sosialisasi kepada anak-anak supaya terhindar dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual ya, baik itu kepada anak-anak PAUD, TK ya, kemudian anak SD, anak SMP dan SMA, sehingga sosialisasi ini bermanfaat bagi mereka. Karena kadang-kadang kalau tidak diingatkan anak-anak kan seperti tadi, apalagi anak disabilitas ya yang kurang mengerti. Anak-anak kecil pun kita sudah ingatkan melalui lagu. Misalkan ada lagu sentuhan boleh, jadi mana yang boleh disentuh oleh orang luar, terus kemudian ya mana yang tidak boleh gitu kan. Kemudian untuk anak-anak remaja itu kan kadang-kadang juga mereka terpikat oleh rayuan dari medsos, Facebook, Instagram. Banyak loh kasusnya yang seperti itu. Jadi mereka baru kenalan kemudian diajak seperti itu, akhirnya terjadilah kekerasan terhadap seksual, terutama terhadap anak-anak atau remaja di Kota Cilegon. Ada hal yang menarik, ada peningkatan di masa pandemi. Iya, betul. Berapa sih peningkatannya dibanding sebelum pandemi? Memang tidak terlalu signifikan, tapi kan itu tetap membuat kita harus waspada gitu loh, bahwa anak-anak kita tuh tidak aman gitu. Bahkan kan kalau pelakunya orang terdekat, ternyata orang yang keluar yang masih memiliki kekerabatan saja juga melakukan pelecehan, melakukan kekerasan seksual. Jadi intinya di masa pandemi ataupun tidak pada saat sebelum pandemi itu tetap kita harus waspada, jangan sampai tingkat kekerasan seksual ini ya terhadap anak-anak lebih meningkat lagi. Dan itu kita sudah lakukan sosialisasi, penanganan pencegahannya ya. Tadi itu ke sekolah, kemudian juga kita ada pamflet, ada ruang rubrik juga di surat kabar gitu ya. Kemudian kita punya OPTD dan punya pusat pembelajaran keluarga namanya Puspaga. Nah, ini juga memberikan bimbingan konseling bagi anak-anak yang punya masalah atau keluarga yang punya masalah gitu. Yang penasaran sendiri, Vino juga penasaran nih. Apa tuh? Ketika anak menerima kekerasan, otomatis ada ketakutan, ada trauma, ketakutan, terus ingin melaporkan itu takut. Nah, biasanya siapa yang melaporkan atau memang ada dari DP3AKB sendiri yang melakukan pantauan atau memang ada laporan dari tetangga seperti apa? Jadi ada beberapa ada yang keluarganya yang melaporkan ketika misalkan anaknya atau saudaranya. Karena kadang kalau anak kan nggak ngerti harus mengadu kepada siapa, mungkin kepada orang tuanya juga malu, akhirnya ke saudaranya yang melaporkan. Tetapi ada juga yang misalkan gini, di kita kan sudah ada yang namanya tadi PATBM. Nah, ini biasanya mereka saling komunikasi loh. Kalau pihak keluarga dengan mereka diantarlah ke UPTD PPA. Nah, waktu pandemi itu bisa secara online, melalui online. Kalau misalkan memang dibutuhkan untuk ada janji terlebih dahulu ya, mereka bertemu, kemudian di asesmen, biasanya diwawancarai siapa nama, kemudian kasusnya, peristiwanya seperti apa. Nah, setelah itu baru dilakukan trauma healing. Jadi trauma healing itu
artinya pemberian konseling pada saat si anak itu baru pertama kali. Itu program dari DP 3 Iya, tapi yang jelas memang harus ada pelaporan atau ada yang memberitahu lah informasi. Kalau kalau korban tidak bisa datang ke UPTD PPA, biasanya kami yang datang ke rumah korban gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena memang banyak juga yang kadang-kadang keluarganya tidak mau melaporkan tetangganya yang melaporkan misalkan, dan itu kan korbannya tidak bisa dibawa ke UPTD PPA, akhirnya gitu. Kami yang datang ke rumah korban, jadi jemput bola juga. Gitu. Tadi ada perempuan, ada perlindungan anak, 2 lagi nih Bun. Iya, KB dan kependudukan. Kalau KB dan kependudukan itu sebetulnya 2 bidang yang tidak bisa dipisahkan. Oh, satu kesatuan ya. Karena KB merupakan program kependudukan juga sebetulnya, yaitu bukan menurunkan ya, tapi mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tujuannya KB adalah itu. Iya, pertama, tapi yang kedua adalah mewujudkan keluarga sejahtera. Jadi antara 2 bidang itu memang saling ada keterkaitan. Kalau KB mau udah jelas ya di masyarakat seperti itu. Nah, di KB sendiri kita punya ada program pusat sebetulnya, yaitu program Kampung KB. Program, kalau dulu kan KB itu Kampung KB itu keluarga berencana. Sekarang dirubah paradigmanya menjadi keluarga berkualitas, jadi kampung keluarga berkualitas. Oh, gitu. Nah, di Cilegon ini udah ada 9 kampung KB, ada di tiap kecamatan, dan Cileber yang 2 kelurahan gitu. Ini adalah untuk mendongkrak pencapaian akseptor KB juga, agar supaya para peserta KB ya lebih meningkat, terutama untuk pasangan usia subur. Kang Vino udah KB belum? Baru 2 nih. Anak 2 udah 2 kan? Udah cukup. Oh, 2 anak cukup, 2 anak lebih sehat. Itu tuh anjuran atau ada penekanan sih kalau misalnya dari BKKBN kan ya. Nah, sekarang kalau dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih sehat. Nah, itu sebetulnya bagian dari pemerintah, artinya harapan dari pemerintah bagi warganya agar supaya 2 anak tuh sudah cukup gitu ya. Kan. Tetapi kan kita tidak bisa memaksakan ya, karena memang merupakan tanggung jawab orang tuanya. Tetapi kalau ingin keluarganya sejahtera, ya direncanakan, tercukupi segala kebutuhan primer dan sekundernya, ya kita kan juga berpikir ya sudahlah 2 saja, karena 2 kan lebih gampang mengelolanya gitu loh. Lebih fokus lagi ya. Lebih fokus, pendidikannya, kesehatannya, pokoknya secara ekonomi juga kan. Jadi jangan ada kata-kata banyak anak banyak rezeki atau orang mangan asal kumpul. Jadi istilah-istilah seperti itu tuh sebaiknya ya artinya difikirkan lagi, karena memang membentuk sebuah keluarga kan perlu perencanaan. Masa sih anak kita mau diterlantarkan, pendidikannya tidak tercukupi. Kalau orang tuanya lulusan SMA, berarti nanti anaknya harus lulusan perguruan tinggi, kan harus lebih baik. Nah, itu kan perlu biaya, ya perlu perencanaan. Artinya goalnya berkualitas itu ya. Berkualitas, keluarga berkualitas dan sejahtera. Bun, udah berapa lama nih menjabat atau mungkin mengabdi di DP 3 KB? Kalau perjalanannya panjang sebenarnya ya, pekerjaan jadi pegawai negeri. Sekarang ASN ya, aparatur sipil negara. Bunda masuk ASN itu dulu PNS itu tahun 1993 ya, lama berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu hampir dari mulai 93 sampai 2007 itu di pendidikan dan kebudayaan kalau dulu ya, Depdikbud, dan kemudian beralih menjadi otonomi dinas pendidikan. Gitu. Kemudian di 2007 sampai 2007 sampai 2017 10 tahun di Disbudpar Dulu berarti masih Serang udah ASN Bu ya? Masih kabupaten sudah ASN tahun 93 ya jadi ASN. Nah, setelah dari pendidikan
kemudian ke kebudayaan dan pariwisata 10 tahun. 10 tahun di sana. Kemudian ke Dispora sebentar tuh, hanya beberapa bulan ke Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2017. Kemudian di bulan, kalau nggak salah ya itu lupa lagi, bulan Septembernya ke DP3 AKB. Jadi sudah 2017 sampai 4 tahun lebih ya. Berarti udah ada 4 tahun. Iya, 4 tahun lebih di DP3 AKB. Banyak lika-likunya. Banyak lika-liku. Iya. 2017. Kalau bicara banyak lika-liku, mau tanya nih. Kalau banyak lika-liku kayaknya sejam juga nggak kayak ini ya. Iya. Prestasi nih selama 4 tahun nih Bun. Prestasi ya. Kita sebetulnya bukan mengejar prestasi ya, tapi itu sebagai reward betul, kerjaan betul, hasil betul. kerja keras kita. Tapi yang menilai kan bukan kita sendiri ya. Itu sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau dimulai banyak bidang di sini ya alhamdulillah ya. Di bidang pemberdayaan perempuan dan pengharussamaan gender, kita ada program P2WKSS dari mulai juara provinsi, misalkan juara 2, juara ketiga lagi, kedua lagi. Alhamdulillah kemarin program P2KSS juara 1 tingkat provinsi. Kemudian anugerah masih di bidang itu ya, anugerah Parahita Eka Praya. Kita sudah bisa mendapatkan penghargaan di tingkat madya, APE namanya. Jadi itu penghargaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, di mana pembangunannya responsif gender tadi ya. Kemudian di perlindungan anak kita sudah punya tadi mulai penghargaan Kota Layak Anak ya. Kemudian di bidang apalagi KB kita pernah menjadi juara Kampung KB ya, yang Cikeray. Kemudian juga ada beberapa prestasi di tingkat provinsi ya. Lumayan banyak juga sih, sampai lupa Kang Isino ya. Saking banyaknya lupa kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi tapi itu bukan tujuan akhir Ya, sebetulnya. betul. Itu hanya sebagai evaluasi ya kerja kita loh. Tapi kan kerjanya bukan hanya Bunda loh, tapi semua tim yang ada di DP3 AKB. Jadi kita justru mendorong, memotivasi semua para pegawai di sini untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan hasil kerja keras itu kan kita memang juga ada rewardnya ya. Ada. Nah itulah penghargaan. Sekalipun misalkan hanya sekedar penghargaan, tapi kan itu membuat kita senang. Betul. Ada kepuasan tersendiri pada saat kita mendapatkan penghargaan. Itu loh Kang Tino. Oke, yang terakhir nih Bun, ada yang disampaikan terhadap masyarakat dan juga terhadap dinas-dinas, karena memang untuk mewujudkan banyak hal ternyata ada yang harus ada koordinasi dengan dinas. Silakan. Jadi untuk terutama ini kita di bidang pengharussamaan gender ya, pembangunan di kota Cilegon ya maupun di daerah lain kan kita harus memang responsif gender. Nah ini DP3 AKB kan tidak bisa bekerja sendiri, tapi kan walaupun DP3 AKB sebagai leading sektor, ada lintas sektor lainnya yang harus bersinergi. Karena tidak mungkin berhasil kalau hanya satu dinas, tapi juga OPD-OPD lain, yang dinas instansi yang lain yang ikut serta bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. KLA juga sama ya, untuk menyelenggarakan sebuah kota menjadi kota layak anak, itu juga bukan hanya tugas DP3 AKB, termasuk infrastruktur, ada PU, ada Perkim ya, kemudian perpustakaan untuk pendidikannya, ada dinas pendidikan. Jadi kami mengajak kepada OPD dan lintas sektor lainnya, instansi, ayo kita bekerja bersama-sama, bersinergi untuk supaya Cilegon ini ke depan lebih maju lagi, baik itu pembangunan responsif gendernya ataupun penyelenggaraan kota layak anak. Nah untuk masyarakat, karena kami memang satu dinas yang selalu konsisten di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, kami ingin agar para orang tua di kota Cilegon ini, warga Cilegon, selalu mendampingi anak-anak, membimbing ya, karena sekarang ini memang banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, dan yang menjadi sekalipun pemerintah ikut ya bertanggung jawab, tapi kan yang menjadi yang paling utama adalah keluarga. Jadi dari keluarga dulu nih pengawasan dan pendampingannya. Kemudian barangkali satu hal lagi di bidang KB di Cilegon ini belum ada
KB laki-laki. Belum gitu. ada, sangat jarang. Sangat jarang. Ya, laki-laki yang ber-KB. Jadi perempuan yang selalu menjadi sasaran. Berapa persen sih? Persentasi memang sangat kecil. Sangat kecil Karena sekali. target 5 orang untuk 1 tahun itu tidak pernah tercapai. Ya, untuk KB pria yang biasanya kalau KB pria kan pakai vasektomi ya. Iya. Nah, jadi sangat jarang. ya. Paling 1-2 orang setahun gitu. Jadi kami menghimbau ini, jadi jangan hanya kaum perempuan yang menjadi laki-laki juga bisa. Laki-laki juga bisa menjadi peserta KB. Kemudian juga program KB ini kan bertujuan untuk baik ya, untuk meningkatkan kualitas keluarga, untuk menjadikan keluarga sejahtera. Jadi jangan lupa ber-KB gitu. Itu aja kayaknya. Oke, siap. Terima kasih Bunda atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri.